Mari kita lanjutkan lagi pelatihan computational thinking ini. Nah, ini adalah satu kasus penerapan computational thinking untuk perencanaan pesta ulang tahun. Nah, kita tahu urut-urutannya ya, dekomposisi, ya, kemudian pengenalan pola, ya, abstraksi, dan algoritma. Nah, apakah urutannya ini boleh dibolak-balik? Boleh, ya. Tetapi yang paling umum adalah dekomposisi dulu, ya. Baru pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, dekomposisi ini adalah memecah persoalan. Kenapa harus dipecah persoalan? Karena kegiatan ini cukup kompleks, ya, cukup kompleks. Nah, kalau siswa diminta untuk mengadakan acara pesta ulang tahun, ya, mereka pasti akan kewalahan. Kenapa? Karena pesta ulang tahun itu seperti sebuah event organizer melakukan atau mengelola pesta pernikahan, ya. Cukup kompleks, ya, cukup kompleks. Nah, untuk itu harus kita pecah-pecah persoalannya, ya. Harus kita pecah-pecah sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, anggap aja bahwa siswa-siswa kita diminta untuk mengadakan pesta ulang tahun untuk salah satu siswanya, ya, dan dilakukan di kelas, ya, untuk salah satu siswanya, ya. Nah, apa yang dilakukan pertama? Dekomposisi dulu persoalannya. Oh iya, pertama harus bikin undangan, bikin acara, ya. Jadi siswa diminta untuk membuat daftar kegiatan atau daftar yang akan dilaksanakan, ya, atau seksi-seksinya, ya, sehingga acara itu bisa berlangsung dari awal hingga akhir dengan sukses, ya. Nah, umpamanya dari pendapat para siswa ini ada, oh harus bikin undangan, ya, harus ada acara, ya. MC-nya siapa, nanti urut-urutan kegiatannya apa, urutan acaranya seperti apa, harus ada konsumsi, ya. Kemudian kue tat atau kue ulang tahunnya. Nah, ini perlu apa, hiburan nih, harus ada badut dan organ tunggal, ya. Nah, dari pola-pola ini, ya, dari rangkaian acara atau rangkaian kegiatan tersebut, kemudian kita cari, ya, kesamaan-kesamaan pola yang sudah pernah ada, ya. Kita cari dengan Google aja, ya, kita cari bagaimana sih membuat undangan, ya, membuat apa, rundown atau susunan acara, ya, konsumsi kue-kue tat. Nah, itu kita bisa cari dari yang sudah ada, ya. Jadi dari daftar kegiatan yang harus dilakukan tadi, cari kesamaan-kesamaannya dengan pesta ulang tahun yang sering dilakukan atau diadakan. Nah, yang paling mudah ya cari di internet, ya, atau berdasarkan pengalaman masing-masing siswa, ya. Jadi jangan mengarang sendiri. Kreativitas bukan dibatasi, boleh ide-ide baru boleh, tetapi jika sudah ada, ya, sudah ada ide-ide yang bagus dari tempat lain, ya kita ambil, kita gabungkan. Lalu abstraksi, ya. Nah, abstraksi ini memilih hal-hal yang penting saja, hal-hal yang penting saja. Nah, untuk itu, wah, undangan kita hapus karena ini hanya acara untuk satu kelas saja, nggak perlu pakai undangan, cukup beritahukan aja, ya. Nanti tanggal sekian kita ada ulang tahun, nah cukup beritahu aja karena hanya satu kelas.
Di depan kelas diumumkan aja. Berarti nggak perlu undangan. Acara, oh perlu. Konsumsi perlu, tak perlu. Badut, nggak usah lah. Ngerepotin nanti biayanya juga mahal, apalagi organ tunggal. Ya. Nggak usah, nggak perlu. Kalau mau nyanyi, nyanyi aja. Ya. Anak-anak udah seneng ya, nyanyi langsung. Ya. Kalau memang agak rame, nggak mengganggu kelas lain, ya bisa dengan tepuk-tepuk tangan gitu ya. Udah seneng anak-anak. Nah, setelah itu langkah-langkahnya kita tulis. Ya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar nanti suatu ketika ya, kegiatan ini ketika akan berlangsung lagi kita sudah punya. Ya. Oh, urutannya seperti ini. Jika ini nggak ada, maka ini yang dilakukan. Ya. Seperti itu. Nah, lalu urutannya bagaimana? Apakah harus dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, maupun harus kemudian terakhir algoritma? Ya, seperti saya jelaskan tadi, tidak harus urut. Tidak harus urut. Ya. Nah, pertama bisa kita dekomposisi, pengenalan pola, ya, dan kemudian algoritma bisa. Tetapi apakah bisa dari abstraksi dulu? Bisa. Ya, dari abstraksi dulu bisa. Ya. Nah, dari abstraksi ini kita tahu ya bahwa saya pengen, nah, si Bu Guru atau Pak Guru, saya pengen mengadakan pesta ulang tahun untuk si Tono. Nanti tanggal 12 Juni ya, akan dilakukan. Nah, saya ingin ada acara, ya, siapa yang menjadi MC ya, dan sebagainya, acara harus disusun dengan rapi. Ada konsumsi dan ada kue ulang tahun. Ya. Guru sudah langsung memberikan apa yang terpenting-penting, ya, yang penting-penting saja. Jadi yang lainnya sudah langsung dihilangkan. Ya. Nah, kemudian dibalik nih, apakah langsung dekomposisi? Boleh. Ya. Nah, untuk yang bagian acara si A, dia melakukan rundown acaranya. Ya. Oh, pertama pembukaan, doa, terus kemudian bacaan ayat suci, ya. Kemudian dan seterusnya. Bagian konsumsi, ya. Oh, ini untuk makanan kecilnya, untuk makan besarnya, ya. Minumannya dipecah-pecah, ya. Kemudian untuk tab, pesannya di mana, modelnya seperti apa, harga yang seberapa, range harganya, dekomposisi, ya, dekomposisi. Nah, baru kemudian dari masing-masing itu dicari ini pola-polanya yang sudah ada. Umpamanya tadi yang susunan acara, ya. Pembukaan itu bagaimana sih? Ya. Anak-anak kecil, anak-anak SD kan nggak tahu ya, pembukaan acara itu seperti apa. Oh, cari nih. Oh, ini ada nih contoh teks untuk membuka acara. Menjadi MC seperti apa sih? Ya. Kenali pola-polanya itu. Nah, setelah tahu semuanya, kita tulis algoritma. Abstraksi, dekomposisi, pengenalan pola, algoritma. Ya. Dari manapun boleh, ya. Dimulai dari manapun boleh. Jadi nggak harus dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Ya. Dari pengenalan pola dulu juga bisa. Ya, dari pengenalan pola dulu juga bisa. Jadi siswa langsung mencari seperti apa sih ulang tahun itu. Biasanya seperti apa?
Oh, polanya seperti ini toh. Ya, polanya seperti ini contoh-contohnya. Nah, ini ulang tahun yang ini ada videonya nih, ulang tahun dari awal sampai akhir. Ya. Kenali polanya. Ya. Nah, dari pola kemudian kita bisa langsung algoritma, lompat ke algoritma. Oh, dari video tadi ternyata urutannya langkah-langkah yang harus dilakukan seperti ini. Ya. Kemudian abstraksi, terus kemudian dekomposisi. Pecah. Bisa dibolak-balik ya. Memang yang umum adalah dekomposisi dulu, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Yang umum. Oke, ini adalah hanya salah satu studi kasus saja untuk perencanaan pesta ulang tahun. Bapak Ibu, di sini kita akan mencoba menampilkan animasi kecil ya, animasi kecil tentang apa itu computational thinking dan mengapa. Jadi kita ulang-ulang supaya Bapak Ibu paham benar ya. Meskipun sebenarnya computational thinking itu sangat sederhana, hanya dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan satu lagi algoritma. Ya, meskipun hanya 4 itu, tapi kita harus pahami secara detail supaya nanti ketika kita mau implementasikan di kelas itu kita sudah paham benar. Ya, oke. Di sini kita akan fokus pada what-nya lebih dahulu. Apa itu computational thinking? Nah, computational thinking itu bukanlah robot atau bukanlah programmer, ya. Tetapi computational thinking itu lebih pada bagaimana berpikir secara logis, ya, dan bagaimana berpikir secara kritis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, ya, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, computational thinking itu menyelesaikan permasalahan secara terstruktur, terurut. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan pemecahan penyelesaian masalah bagaimana melihat aerodinamika dari sebuah kapal selam. Sebenarnya aerodinamika itu bukan untuk kapal selam ya. Aero itu kan dari kata udara, angin. Ya. Aerodinamika itu pergerakan udara yang karena terpengaruh oleh suatu benda, entah itu mobil, entah itu pesawat dan lainnya. Tapi kalau kapal selam ya tentunya bukan aero ya, bukan aerodinamika. Tapi nggak apa-apa, kita pakai istilah aerodinamika dari sebuah kapal selam. Nah, bagaimana melihat aerodinamika sebuah kapal selam? Nah, di sini kita akan lakukan pertama kali adalah dekomposisi. Ya. Solusi tersebut harus bisa kita lakukan, ya, kita kerjakan secara efisien. Ya. Nah, kita lakukan dengan computational thinking, ya, dengan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi maupun algoritma. Ya. Nah, pada penyelesaian atau
pada keahlian penyelesaian masalah, ya, computational thinking itu sebenarnya ada pada puncuk dari piramida, ya, puncuk dari piramida. Jadi ini adalah utamanya, ya. Nah, kemudian dipecah-pecah menjadi dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan juga pemikiran algoritmis. Ya. Nah, pertama, dekomposisi. Dekomposisi itu adalah pemecahan, ya, bisa dibilang pemecahan. Tapi sebenarnya bukan dipecah-pecah, tetapi kita ingin memilah-milah, ya, melepas beberapa bagian-bagian dari sebuah objek. Nah, contohnya di sini kapal selam. Kapal selam itu ada baling-balingnya, ada periskop, dan juga badan dari kapal selam. Untuk bisa melihat aerodinamika dari kapal selam, kita harus coba dulu bodinya, ya, bodinya. Jadi sebelum terpengaruh oleh periskop maupun baling-baling, karena periskop bisa ditarik ke dalam, ya, bisa tarik ke dalam, meskipun tidak semuanya, ya, kepala periskopnya tetap masih ada di luar. Tetapi kita ingin melihat yang paling utama sendiri dari sebuah kapal selam, yaitu badan dari kapal selam tersebut. Kita harus pisahkan. Nah, di sini kita membuat pattern recognition, ya, pengenalan pola. Sebenarnya kapal selam, mobil, roket itu kan sama, ya, sama-sama kendaraan yang bergerak, ya, kendaraan yang bergerak, kendaraan penumpang, ya. Nah, kendaraan penumpang bukan hanya mobil, kapal selam, roket, ya, tapi ada pesawat, kereta api, sepeda, bahkan tanda kutip piring terbang. Semua mengalami pengaruh terhadap udara atau angin, ya. Aerodinamika diperlukan supaya tekanan anginnya itu nggak terlalu berat, ya, tidak terlalu membebani kendaraan. Apalagi kalau di dalam air. Air itu kan lebih berat, ya, untuk ditembus daripada udara atau angin. Nah, tadi dekomposisi tujuannya bukan menghilangkan, ya, tapi di sini dekomposisi adalah yang utama dulu. Yang utama dulu kita akan tes, yaitu bodinya, ya. Kemudian kita tes tentang baling-balingnya. Tentu untuk baling-baling itu sebenarnya aerodinamika sudah bisa kita lihat dari beberapa baling-baling, ya. Ada baling-baling kapal juga yang pernah dilakukan, umpamanya kita bisa lihat dari situ. Baling-baling pesawat, ya. Tapi di sini kita fokus pada bodi dari kapal selam dahulu. Nah, kita melihat pola-pola yang sudah ada. Oh, ternyata pola-polanya seperti ini, ya. Oh, tentunya kapal selam, ya, kira-kira seperti ini nantinya. Nah, kemudian kita lakukan abstraksi. Abstraksi itu memilih yang penting-penting terlebih dahulu, ya. Nah, kemudian kita lakukan masing-masing bagian tersebut untuk dilihat aerodinamikanya, ya, masing-masing. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah, oh, kalau siripnya seperti ini, apakah lebih bagus? Seperti ini bagus, ya. Jadi kita bisa lakukan satu persatu, ya. Satu persatu dibuat aerodinamis, ya. Nah, setelah itu baru dibalikin lagi dan dites keseluruhan aerodinamikanya. Nah, setelah berhasil, kita tulis langkah-langkahnya. Kenapa? Tujuannya nanti
suatu waktu kita ingin melakukan lagi ya terhadap kapal selam yang lain, kita sudah tahu ya, sudah tahu bagaimana urut-urutannya, bagaimana melakukannya ya. Jadi algoritma itu adalah himpunan dari aturan-aturannya ya, urutan-urutan langkah-langkahnya ya. Nah, ini adalah contoh untuk aerodinamika kapal selam yang menerapkan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan logical thinking, algorithmic thinking. Ya. Nah, kasus kedua ini si Tono, dia mengalami suatu masalah, ya, di mana ketika dia melakukan perjalanan di tengah jalan, dia mengalami dua masalah, ya. Yang pertama adalah bensinnya hampir habis, ya. Dan yang kedua adalah banyak kempes di tengah jalan. Nah, pertama-tama dia akan melakukan dekomposisi dulu, ya, dekomposisi. Oh, ada dua masalah. Satu adalah bensinnya hampir habis, ya, di sini bensin hampir habis. Yang kedua adalah banyak kempes. Nah, dari sini kemudian setelah lakukan dekomposisi, dia melakukan pattern recognition, mengenali pola-pola yang pernah ada. Ya. Oh, dia pernah mengalami ban kempes, kemudian dia dorong, ya. Tapi dorong ban kempes itu ternyata berat, ya. Ternyata berat, ya, pernah juga di sini. Nah, apalagi kalau ada bebannya. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Ya. Dia lakukan pemilihan, ya, dorong ke ke pompa bensin terdekat, ya, karena bensinnya hampir habis atau sudah nggak bisa dijalankan. Jadi ketika bensinnya mesin mati tadi, dia cek juga bahannya ternyata kempes, ya. Kalau dorong terlalu jauh, ya. Nah, tentu dia harus berpikir bahwa nggak mungkin ke pom bensin dulu. Nah, dia lakukan abstraksi. Abstraksi itu apa yang lebih penting dahulu? Oh, yang lebih penting adalah mengganti bannya. Ya, bukan berarti bensin tidak akan kita urusi. Tidak, di sini bensin harus nanti. Ya, yang penting bannya dulu. Ya, bannya dulu. Nah, kalau mau mengganti bensin, ya, kalau memang masih ada sisa-sisa bensin di dalamnya, ya kita nyalakan. Ya, kita nyalakan mesinnya, bawa ke pom bensin terdekat. Atau bisa kita dorong. Atau bisa juga kita ke jalan kaki mencari pom bensin yang terdekat. Ya, ya kita jalankan dulu mobilnya, kita dorong pinggirin, ya, kita tinggal untuk membeli bensin. Ya, kalau memang benar-benar sudah habis. Nah, baru kemudian kita tulis, ya, algoritmanya, tanda kutip, ya. Oh, begini aturannya, urut-urutannya. Nah, computational thinking itu bukan hanya untuk mekanik saja, ya, seperti tadi untuk menguji aerodinamika dari kapal selam ataupun mengganti ban, ya. Tetapi itu bisa terlaksana untuk orang yang bekerja di kantoran, ya, peneliti, ya, dokter, ataupun peneliti bidang makrobiologi, ataupun politisi, ya. Semuanya bisa didekati dengan computational thinking.
Nah, kita masuk yang bagian kedua. Tadi kita akan membahas apa dan mengapa computational thinking. Nah, di sini kita masuk, mengapa sih computational thinking itu begitu penting? Nah, kita sudah tidak hidup di zaman batu lagi. Ya, kalau kita hidup di zaman batu, mungkin computational thinking nggak begitu penting, meskipun tetap penting sebenarnya. Ya, meskipun tetap penting, karena computational thinking itu tidak harus untuk dijalankan di komputer. Ya. Nah, kalau kita hidup di zaman batu, mungkin nggak terlalu penting sekali ya. Nah, menurut Moore, bahwa setiap 2 tahun itu komputer itu selalu kemampuannya berlipat ya. Nah, bahkan untuk komputer yang harganya 15 juta atau 1.000 dolar itu suatu ketika akan kemampuannya akan melebihi kemampuan dari otak manusia. Tanda kutip ya, karena otak manusia itu tetap mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak bisa diadopsi oleh komputer ya. Nah, apalagi sekarang ya. Sekarang ini kita sudah hidup di zaman yang serba gadget, yang terkoneksi kemana-mana. Hampir tidak bisa kita terlepas dari gadget. Ya. Semuanya untuk melihat SMS, nelpon, ya, untuk mengatur acara, jadwal. Nah, bagaimana kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan ya tanpa gadget tersebut? Ya, nggak mungkin. Nah, gadget tersebut adalah benda mati. Ya, benda mati. Nah, bagaimana kita bisa memberikan instruksi dan tugas kepada gadget tersebut? Ya. Nah, untuk itu kita harus menggunakan computational thinking. Ya, bagaimana kita berpikir apa yang bisa dilakukan manusia dan apa yang bisa diserahkan tugasnya kepada komputer. Bayangkan kalau kita bisa melaksanakan itu, kita bisa melakukan sesuatu kegiatan yang persis, ya, yang tepat, sebagaimana ketepatan laser, ya, dan juga bisa cepat, ya, dan bagus sebagaimana robot melakukannya.
pada animasi kali ini kita akan membahas tentang abstraksi. Ya. Abstraksi itu apa? Abstraksi itu adalah mengambil bagian-bagian yang penting yang sesuai dengan kebutuhan kita dan tanda kutip mengabaikan yang lain-lainnya. Nah, ini abstraksi itu adalah alat bantu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, di mana abstraksi itu akan menyederhanakan situasi, ya, menyederhanakan permasalahan. Ya, dari permasalahan yang kompleks disederhanakan sehingga mudah untuk dianalisis, di mana bagian-bagian lain yang nggak begitu penting kita abaikan dan kita fokus hanya pada bagian-bagian yang penting saja. Sebagai contoh di sini kita melihat sebuah peta, ya, peta yang sangat rumit, ya, di mana di situ peta ini adalah peta dari satelit yang digabungkan dengan peta hasil penggambaran dari darat, ya. Jadi ini adalah Google Earth, ya. Google Earth itu adalah peta dari satelit yang kemudian di darat mereka petugas-petugas Google tersebut akan menggunakan mobil ataupun sepeda motor menyusuri jalan dan dia akan mencatat jalan-jalan tersebut, ya, tentu dengan cara yang semi otomatis, ya, menggunakan GPS dan juga menggunakan komputer. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada mobil ataupun sepeda motor yang ada kameranya dari berbagai sudutnya, ada kamera menghadap sini, belakang, depan, pinggir, dan juga ke atas. Dan dia sering mondar-mandir, itu adalah Google, ya. Biasanya ditulisi, ya, itu ditulisi bahwa itu adalah mobil Google yang dia akan melakukan pemetaan. Nah, pemetaan itu dilakukan periodik, ya. Untuk daerah-daerah yang padat, ya, biasanya cepat, ya, setahun sekali. Tapi daerah yang jarang penduduknya mungkin 5 tahun sekali, bahkan untuk daerah-daerah yang sangat remote, yang sangat jauh, biasanya lebih lama lagi nggak diupdate, ya, karena untuk update peta itu biayanya sangat mahal sekali. Oke, kita kembali ke masalah kita. Di sini kita bisa melihat sebuah peta. Kita ingin berjalan dari ingin melakukan perjalanan dari kota A ke kota B atau dari lokasi A ke lokasi B. Karena kita ingin menggunakan angkutan umum, kita nggak akan mempedulikan dengan nama jalan, ya, tempat-tempat wisata, terus kemudian lingkungan sekitar, ya. Yang penting bagi kita apa? Yang penting bagi kita adalah bahwa kita harus mengetahui jalur-jalur kendaraan umum dari lokasi A ke lokasi B, ya. Nah, jalur tersebut ini kita membayangkan adalah di negara maju, ya, yang kendaraannya itu sudah pasti atau sudah fix, ya. Sebenarnya kalau kita melihat Jakarta, Transjakarta itu rencananya sudah fix, ya, waktu-waktunya sudah fix, sudah tetap. Cuma sayangnya kemacetan di Jakarta itu sangat luar biasa sehingga bus kota itu atau Transjakarta nggak bisa sesuai dengan jadwalnya. Oke, jadi ini kita melihat bahwa ada jalur bus dari A ke B. Nah, jalur bus itu akan berhenti 28 kali, ya, 28 kali. Setiap kali ada halte, dia akan berhenti menaikkan atau menurunkan penumpang, ya. Nah, bus akan berangkat jam 1 lebih 10, ya. Kemudian jam 1 lebih 40, jam 2 lebih 10, dan seterusnya. Itu adalah jadwal keberangkatan bus. Kalau berangkat jam 1 lebih 10, maka akan tiba di B jam 2 lebih 5, ya, berarti 55 menit, ya. Nah, ini kalau 28 kali berarti setiap 2 menit berhenti, ya. Jadi ini kelihatannya adalah bus kota, ya. Jaraknya nggak terlalu jauh tapi melewati daerah yang padat. Nah, kalau kita lihat di sini, kita hanya perlu tahu nomor atau kode busnya, ya,
kemudian jam berapa dia berangkat, dan jam berapa dia akan tiba di kota B. Ya. Berapa kali dia berhenti, ya terkadang kita butuhkan, terkadang juga tidak. Ya. Jadi pertama kita harus tahu ya, kita akan berangkat dari kota A, jam berapa saja busnya itu akan berangkat ya. Bus pertama berangkat jam 1 lebih 10, bus kedua jam 1 lebih 40, dan seterusnya. Ya. Kemudian tujuannya mana? Tujuannya adalah B, ya. Dan jalurnya mana? Jalurnya adalah itu. Sudah kelihatan ya, biasanya di halte-halte itu diperlihatkan jalur yang akan dilalui oleh bus ya. Ataupun kalau kita naik kereta api juga akan terlihat jalurnya ya. Dan kemudian berapa kali dia akan berhenti melalui jalur tersebut. Nah, ini adalah sebuah gambaran ya, dari sesuatu yang kompleks tadi. Kita hanya mengambil bagian saja ya, satu bagian saja, yaitu bagian jalur yang akan kita lalui ya. Kita nggak peduli dengan adanya sungai di situ, adanya tempat-tempat wisata, adanya jembatan-jembatan, hutan ya, taman-taman kota. Kita nggak pedulikan itu, karena tujuan kita adalah ingin tahu ya, jalur dari A ke B itu bagaimana ya. Nah, sebenarnya kalau kita sudah tahu ya, apa saja yang penting bagi kita ya, maka itu bisa dipakai untuk yang lainnya ya. Nah, abstraksi kita tadi adalah bahwa kita butuh awal ya, tempat tujuan, awal berangkat ya, awal berangkat di mana, kemudian tujuannya di mana, lalu jam-jam berangkatnya berapa saja, jam tibanya jam berapa saja ya. Nah, yang jangan lupa, ini yang penting, nomor busnya ya, nomor busnya nomor berapa, karena nomor bus beda, jalurnya juga akan pasti berbeda. Nah, kita mempunyai format yang sama untuk jalur bus, maka itu bisa diterapkan untuk jalur-jalur yang lainnya lagi ya. Jadi dari sini, nah ini untuk 71F ya, tadi 93B sama ya. Sama, begitu kita udah punya abstraksi untuk suatu permasalahan, maka abstraksi itu bisa dipakai untuk permasalahan lain yang sejenis ya. Jadi abstraksi itu dibuat dengan tujuan ya. Abstraksi dibuat dengan tujuan. Nah, tujuannya apa? Tadi adalah untuk transportasi dari A ke B menggunakan public transportation ya, dengan kendaraan umum. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat beberapa jenis peta ya. Beberapa jenis peta ini adalah abstraksi dari peta yang sangat rumit sebenarnya. Jadi di sini adalah peta untuk menunjukkan tempat-tempat wisata ya ini.
peta itu dibuat berlapis-lapis, berlayer-layer ya, istilahnya layer kalau dalam peta. Nah, layer peta itu bisa banyak sekali, tergantung dari kebutuhannya, tergantung dari tujuannya. Ya. Peta yang rumit itu tidak mudah untuk dipahami. Ya. Nah, di sini terlihat ada 4 buah peta, masing-masing punya tujuan tersendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di sini adalah peta untuk administrasi. Ya. Di sini terlihat dibagi berdasarkan kecamatan. Ya. Kemudian di masing-masing kecamatan ada kelurahannya, umpamanya ini adalah kecamatan, ini adalah masing-masing kelurahan yang adalah dalam kecamatan tersebut. Ini kecamatan lain, ya. Dan ini juga kecamatan lain. Jadi seperti itu, ya. Jadi ini adalah peta dengan tujuan menampilkan lingkungan, ya, batas-batas administrasi, batas-batas administratif, ya. Nah, berikutnya ada peta jenis lain lagi. Di sini kita hanya menunjukkan jalur-jalur jalan saja. Ya. Ini adalah peta jalan. Ya. Peta jalan kalau kita ingin menggunakan kendaraan pribadi untuk dari satu tempat ke tempat lain, kita bisa melihat peta ini. Berbeda lagi dengan peta berikut ini. Nah, ini adalah peta untuk menunjukkan jalur angkutan umum. Ya, ini adalah peta jalur angkutan umum. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini adalah rute bus, kemudian ini daerah apa? Ini adalah pemberhentian ya. Setiap ini ada pemberhentian bisa dilihat. Jadi kalau kita mau ke satu tempat ya, umpamanya mau turun di sini, mau ke sini, berarti kita harus turun di halte ini umpamanya. Ya. Nah, ini adalah peta yang sudah disederhanakan dengan menghilangkan banyak detail yang lain, bahkan yang ini ya, nama-nama jalan ini tetap ditampilkan ya, tetapi dia dibikin blur ya, tidak tajam, supaya orang fokusnya pada jalur ini ya, tetap fokus di sini, tidak terganggu dengan jalur-jalur yang lain ya. Bisa dipahami ya. Jadi abstraksi tujuannya adalah untuk menghilangkan detail-detail yang lain yang sesuai dengan kebutuhan kita. Detail-detail itu saat ini belum atau tidak diperlukan, justru malah bisa mengganggu. Nah, ini lain lagi. Ini peta untuk daerah-daerah tujuan wisata ya. Bapak Ibu bisa lihat ini ada nomor-nomornya. Biasanya nanti ada legendnya. Legendnya itu keterangan nomor 3 ini apa, nomor 4 ini apa ya. Jadi masing-masing punya tujuan. Kalau kita lihat sebenarnya peta ini rumit sekali aslinya ya. Aslinya sangat rumit sekali. Tapi kemudian dipecah-pecah menjadi beberapa peta yang sudah mengikuti abstraksi sesuai di computational thinking ya. Ini peta jalan, peta wilayah administrasi ya, peta untuk wisata, ini peta jalur kendaraan umum ya. Nah, ini adalah pemecahan dari peta yang aslinya tadi ya, yang rumit. Nah, kita bisa lihat, nah itu dia. Ini adalah peta aslinya yang rumit seperti ini. Kalau kita melihat peta ini untuk melihat jalur angkutan umum tidak kelihatan. Melihat jalur jalan rumit sekali, sulit ya, jalur jalan. Melihat batas wilayah tidak kelihatan. Ya. Jadi peta yang rumit ini masing-masing kemudian dipilah-pilah hilangkan dan kemudian ditonjolkan apa yang kita butuhkan, apa yang penting bagi kita. Jadi abstraksi itu adalah proses ya, membuat pemahaman itu menjadi lebih mudah ya, dari suatu sistem yang kompleks, dengan hanya fokus pada informasi-informasi kunci saja, informasi-informasi yang penting saja.
selanjutnya di sini kita membahas tentang algoritma. Ya. Nah, algoritma itu apa sih? Algoritma itu adalah langkah-langkah logikal untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Contoh di sini kita ingin mencari berlian mana yang paling besar, ya, di antara setumpukan berlian yang lain. Nah, bagaimana caranya? Caranya sederhana saja. Ya. Kita pegang salah satu berlian, ya, kemudian kita ambil berlian yang lain. Nah, kemudian kita bandingkan mana yang lebih besar. Nah, yang lebih kecil kemudian ditaruh, ya. Yang lebih besar tetap dipegang. Nah, terus kita lakukan hal yang sama terus. Kita ambil berlian yang lain bandingkan dengan yang kita pegang. Kalau yang kita pegang lebih besar, maka yang lain itu taruh lagi di tempat lain. Ambil lagi, ternyata yang diambil kemudian lebih besar. Nah, kemudian yang tadi kita pertahankan, kita taruh. Yang lebih besar ini kita pertahankan, kita pegang lagi. Ya. Hal tersebut kita lakukan berulang-ulang hingga semua berlian habis kita bandingkan. Ya. Ini adalah langkah, ya, langkah untuk mendapatkan berlian yang paling besar. Dan ini adalah algoritmanya. Ya. Pertama, ambil sebuah berlian, kemudian ambil berlian kedua, ya, bandingkan kedua berlian tersebut. Nah, di sini sebenarnya ada tambahan lagi sebenarnya. Pertahankan atau tetap pegang berlian yang lebih besar. Nah, kemudian lakukan itu berulang-ulang hingga berliannya semua habis diperbandingkan. Nah, berikutnya adalah algoritma untuk pencarian. Ya. Itu adalah algoritma untuk pencarian. Memang yang dicari adalah berlian yang paling besar. Sebenarnya itu juga bisa diterapkan untuk pencarian yang lain. Dan bisa diterapkan juga untuk dilakukan di komputer. Algoritma yang sama yang dilakukan menggunakan tangan itu juga bisa diterapkan di komputer dengan menggunakan program. Jadi kita mendidik anak kita, ya, siswa kita itu meskipun tanpa komputer, tanpa mereka tahu program komputer, tetapi dia nanti akan tahu bahwa langkah-langkah atau algoritmanya seperti ini, yang kemudian ketika dia besar nanti, dia sudah tahu programming, begitu dia menghadapi suatu masalah, dia cepat sekali mengubah masalah tersebut dan menyelesaikannya menggunakan algoritma. Dan algoritma tersebut bisa dimasukkan ke dalam komputer. Sama algoritmanya, ya, nggak ada perubahan sama sekali. Tentu ada tambahan-tambahan sedikit, ya, kalau ingin lebih detail. Karena komputer kadang membutuhkan sesuatu yang lebih detail. Tetapi algoritma utamanya adalah sama persis. Ya. Nah, kita menggunakan tangan sendiri atau secara manual melakukan pencarian bisa. Tetapi pencarian akan lebih cepat jika menggunakan agen-agen informasi yang lain. Ya. Agen informasi itu bukan hanya manusia, ya, karena kita bisa mengolah informasi, tetapi bisa juga robot, bisa juga komputer, bisa juga handphone Anda, bisa juga peralatan-peralatan yang lain yang tadi sudah kita jelaskan, ada untuk mengukur suhu, ada untuk mengetahui saturasi oksigen di darah kita. Ya. Itu adalah agen-agen pengolah informasi. Nah, kalau kita sudah bisa membuat algoritma, kita ingin
bisa menjalankan algoritma tersebut dengan cepat, dengan teliti, dengan tepat, dan tidak capek, ya kita gunakan komputer. Kita gunakan agen-agen pengolah informasi yang bukan biologis, bukan manusia. Ya, hewan itu juga bisa mengolah informasi, meskipun sangat sederhana sekali karena mereka lebih mengutamakan insting. Nah, algoritma itu seperti resep, ya. Resep. Kalau Bapak Ibu mau memasak, sudah mendapatkan resep. Nah, resep itu ada algoritma karena di situ dijelaskan ya, mulai dari bahan-bahannya, kemudian langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya inilah algoritma tersebut. Ya. Bahan-bahannya apa? Kalau kita di pemrograman komputer, bahan-bahannya itu adalah variabel-variabel yang akan kita tentukan. Nah, baru kemudian langkah-langkahnya itu ada algoritma. Sama, ya. Cuma kalau untuk bahasa komputer biasanya orang menggunakan ini. Sebenarnya ini bukan untuk komputer saja. Ya. Hampir semua, kalau Bapak Ibu melihat di kantor polisi ataupun di PTSP, ya. Nah, Bapak Ibu akan lihat seperti ini. Umpamanya untuk alur membuat SIM, surat izin mengemudi, akan diperlihatkan alurnya. Pertama ngapain, kedua ngapain, kemudian umpamanya tes. Kalau tes nggak lulus ngapain, dan seterusnya. Ya. Nah, itu adalah alur atau flowchart ya. Nah, flowchart ini biasanya memudahkan orang untuk membaca sebuah algoritma. Ya, biasanya orang akan cepat sekali menangkap gambar. Meskipun detailnya baru kemudian ya. Begitu lihat gambar ini, oh ini rumit atau tidak, sederhana atau tidak, mudah dikerjakan atau tidak. Nah, itu adalah algoritma. Selanjutnya kita akan berbicara tentang kurikulum. Kurikulum untuk K12, yaitu anak kelas 1 sampai kelas 12, 1 SD hingga kelas 3 SLTA. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah kurikulum standar ya, yang dibuat oleh ISTE. ISTE itu adalah organisasi internasional yang membuat standar untuk teknologi pendidikan. Ya, International Standard, International Society for Technology on Education. Ya. Nah, bisa dilihat di sini salah satunya adalah computational thinking. Nah, untuk di Indonesia kita harus menerapkan guru dan sekolah merdeka, di mana kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri, dan belajar untuk kreatif itu sangat ditekankan. Negara kita adalah negara Pancasila. Nah, profil untuk pelajar Pancasila itu adalah satu, berakhlak mulia, kemudian harus mandiri, berpikir kritis itu penting ya, kritis, kreatif, sampai-sampai ada Kementerian Kreatif ya, Menteri Ekonomi Kreatif. Itu penting. Kenapa? Karena kreativitas itu sangat-sangat bisa mendongkrak sesuatu. Bayangkan, orang terkaya di dunia sekarang ini adalah Elon Musk. Dia kreativitasnya apa sih? Hanya ide sederhana sebenarnya. Bagaimana mengantar barang dari satu tempat ke tempat lain. Sewaktu sekolah dulu dia ikut lomba menggerakkan robot untuk memindahkan barang. Kemudian setelah dia bekerja, dia lebih profesional, yaitu bagaimana memindahkan barang ke satu tempat lain. Bukan hanya barang, bahkan orang. Sekarang dia sudah membuat mobil dengan mesin listrik, di mana mobil tersebut tidak perlu disetir lagi. Dan sudah diuji coba dari satu kota ke kota lain, berjalan mulus. Ya, kreativitas.
bisa dilihat juga Bukalapak, itu anak-anak muda yang kreatif. Ya. Dia sekarang omsetnya bisa sudah belasan triliun. Ya. Kreativitas. Begitu juga dengan ojol, ya, Gojek. Ya. Nah, selain kreativitas juga harus bergotong royong, ya, dan harus punya kebinekaan. Nah, ini adalah computational thinking, ya. Paling atas adalah TIK, dan dasarnya itu adalah computational thinking. Nanti akan kita bahas, ya. Nah, dalam pendidikan sekarang itu anak harus dipacu untuk banyak bertanya, banyak mencoba, dan banyak berkarya. Kalau dulu anak bertanya dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu, ya. Sekarang harus. Kurikulum pendidikan di negara maju, ya, computer science, ya, kalau di Indonesia diterjemahkan sebagai informatika itu sudah diajarkan sejak usia dini sekali, ya, sejak usia dini di negara maju. Ya. Nah, materi dan kegiatan itu dirancang dengan mengacu pada kerangka kurikulum yang disusun oleh Persatuan Guru-Guru, Asosiasi Profesi Informatika, perusahaan terkemuka di bidang informatika maupun TIK, serta organisasi-organisasi yang peduli terhadap edukasi. Ya. Apakah di Indonesia seperti itu? Sama, ya, mirip lah. Nah, kerangka kurikulum bidang informatika itu ada 5 bidang pengetahuan. Yang pertama, sistem komputer. Ya. Yang kedua adalah jaringan komputer, analisis data, algoritma dan pemrograman, dan aspek sosial dari pemanfaatan informatika. Ya. Sistem komputer itu tersebar dari computer engineering, ya, jaringan komputer dari networking, ya, analisis data dari data analysis, algorithm and programming, serta social science, ya. Nah, kalau tadi kita melihat kurikulum di luar, di negara maju, nah bagaimana kurikulum computational thinking di Indonesia? Ya. Nah, ruang lingkup informatika di Indonesia itu ditekankan pada berpikir, ya, berpikir computational thinking, ya, yang menjadi landasan dan prinsip pemecahan persoalan yang akan diselesaikan dengan bantuan komputer. Ingat, ya, waktu kita mengajarkan computational thinking tidak harus menggunakan komputer, tetapi tanamkan kepada siswa didik kita bagaimana memecahkan persoalan menggunakan computational thinking. Di mana kalau sudah terbiasa, nanti mereka bisa menerapkan algoritma tersebut ke dalam komputer. Yang kedua adalah berkarya dan terampil, yaitu kemampuan dalam menggunakan dan menghasilkan produk IT serta komunikasi dan berkolaborasi di dunia digital dengan memanfaatkan sarana TIK. Yang ketiga adalah berpengetahuan, yaitu kemampuan tentang keilmuan informatika yang mencakup 5 area, ya, yaitu teknik komputer, jaringan, analisis data, algoritma, pemrograman, dan dampak sosial. Dan yang terakhir, yang keempat adalah berkarakter, yaitu berkemampuan dalam mendayagunakan teknologi untuk menunjang kehidupan dan berkomunikasi. Nah, informatika sekarang harus terintegrasi, ya, dan harus komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh, integrasi menyatu. Nah, untuk itu harus kita sertakan aktivitas computational thinking sejak dini.
beberapa ahli itu menekankan pentingnya memperkenalkan konsep computational thinking kepada anak sejak dini di sekolah. Sejumlah alat pemrograman visual yang cocok untuk anak kecil itu sudah banyak tersedia. Jadi jangan membayangkan memprogram itu coding, ya, tetapi cukup dengan klik and drag, ya, klik kemudian geser, tarik, gitu ya. Nah ini diagram tadi ya. Jadi kita bisa lihat di sini TIK paling atas dan kemudian berpikir komputasi atau computational thinking itu menjadi landasannya. Di mana pilar-pilarnya itu adalah 5 bidang ilmu di informatika. Ya, ada teknik komputer, jaringan, analisis data, algoritma dan pemrograman, serta dampak sosial informatika. Nah, di atasnya itu harus ada praktek lintas bidang. Ya. Bidang teknik komputer itu juga harus nanti berhubungan dengan dampak sosialnya, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah peta kompetensi computational thinking atau berpikir komputasi dalam informatika. Bapak Ibu bisa lihat ya, berpikir komputasi BK itu dimulai dari SD ya, kelas 1 hingga terakhir SMA kelas 12. Ya. Kenapa? Karena dia menjadi fondasi kesemuanya. Ya. Sedangkan untuk praktek lintas bidang itu juga ya harus itu. Lintas bidang harus dari awal sampai akhir. Kalau kita lihat TIK ya, itu hanya SD, kemudian SMP itu hanya kelas 9, SMA kelas 10 saja. Ya. Kemudian TK, CKI dan lainnya itu nggak ada yang full dari kelas 1 SD hingga kelas 12. Ya. Hanya BK saja, berpikir komputasional. Jadi Bapak Ibu, berpikir komputasional itu sangat penting. Ya. Pemerintah melihat itu sangat penting sekali untuk ditanamkan kepada siswa-siswi kita sejak dini. Oke, kita masuk pada kompetensi digital dan computational thinking. Ini sumber-sumbernya saya ambil dari sini ya, Bapak Ibu bisa lihat sumber-sumbernya dari sini. Oke, computational thinking dan digital competence ya, kompetensi digital dan berpikir komputasional. Topik utama dalam digital competence framework atau kerangka dari kompetensi digital itu adalah computational thinking. Nah, pendidik harus mengintegrasikannya ke kurikulum. Dan Bapak Ibu jangan takut, karena sebenarnya Bapak Ibu sudah melaksanakannya itu tanpa sadar. Ya, kemungkinan besar sudah melaksanakan. Karena Bapak Ibu lihat ya tadi, abstraksi itu seperti apa, kemudian dekomposisi, tanpa sadar Bapak Ibu sudah mengajarkannya. Nah, computational thinking ini menjelaskan lebih detail lagi, lebih komprehensif, dan Bapak Ibu bukan sepotong-potong nanti mengajarkannya, bukan hanya dekomposisi saja atau abstraksi saja, tapi menyeluruh, dekomposisi, pengenalan pola, kemudian abstraksi hingga ke algoritma. Nah, di bawah ini nanti ada dokumen yang akan membantu Bapak Ibu untuk mengetahui ya, kata-kata atau kosakata apa yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk dekomposisi, pattern recognition, abstraksi, algoritma ya. Nah, ada itu. Nah, ini kita mulai. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa istilah dekomposisi, pattern recognition, abstraction maupun algorithmic design itu dikhususkan bagi KS3 dan KS4. Apa itu KS3? KS3 itu adalah untuk siswa
KS3 itu dari usia 11 hingga 14 tahun. Sedangkan KS4 itu dari 14 hingga 16 atau 17 tahun. Ya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada primary. Primary itu artinya adalah bahwa istilah-istilah di sampingnya itu adalah untuk menjelaskan ke anak-anak SD. Anak usia 7 sampai 11. Sedangkan untuk earliest foundation itu adalah untuk anak-anak usia 5 sampai 7 tahun. Atau usia taman kanak-kanak. Nah, jadi kalau kita menceritakan dekomposisi kepada anak-anak SD, jangan menjelaskan dengan dekomposisi. Istilahnya adalah dipecah. Kepada anak-anak TK, istilahnya adalah potongan-potongan. Ya, potongan-potongan. Jadi kalau roti atau kue itu ada potongannya, potongan-potongan itu. Begitu juga dengan pattern recognition. Kita cerita kepada anak SD, ya kita bilang polanya. Kepada anak-anak TK atau kelas 1, ya 5 sampai 7 itu kan kelas 1 ya. Itu matching atau menghubungkan atau pasangan, memasangkan. Ya. Sedangkan abstraksi, kalau kita cerita ke anak SD itu adalah pemikiran, sedangkan ke anak-anak TK itu adalah ide-idenya seperti apa sih? Apa yang kamu ketahui? Nah, sedangkan untuk algorithmic design itu ke anak SD itu kita ceritakan istilahnya adalah instruksi. Perintahnya apa saja? Kira-kira seperti itu. Sedangkan untuk anak TK, anak kelas 1 SD, rencananya bagaimana? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah kata-kata atau kalimat ya, yang berhubungan dengan dekomposisi. Ya. Kalau untuk anak SD, istilahnya adalah pemecahan. Untuk anak TK dan kelas 1 SD adalah potongan-potongan atau bagian-bagian. Nah, contoh dekomposisi. Kita bisa lihat ya, pojok kiri atas. Perangkat apa saja yang dibutuhkan untuk ke sekolah hari ini? Nah, si anak-anak pasti akan melihat jadwal. Anak SD, anak SMP, SMA, melihat jadwal. Oh, yang dibutuhkan buku pelajaran A, B, C. Ya. Kalau anak TK kelas 1 SD, yang ngikutin ibunya atau ya orang tuanya. Ya. Anak TK yang bawa makanan gitu, anak kelas 1 ya ibunya yang menyediakan jadwalnya apa nih ya, karena mereka belum begitu paham. Nah, berikutnya adalah negara-negara apa saja yang ada di Eropa. Itu juga kita melihat Eropa kemudian dikomposisi, dipotong-potong. Ya. Terus tuliskan apa saja yang ingin kamu beli kalau nanti kita ke pasar. Ya. Dan sebagainya. Ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali. Bapak Ibu bisa ambil ini untuk melatih dekomposisi putra-putri siswa-siswi Bapak Ibu di sekolahan. Dan masih banyak lagi ya, pokoknya pojok bawah itu. Jelaskan pergerakan dari setiap bidak catur ya. Setiap item di catur tersebut ya. Sekat catur. Ya. Ada juga siapkan tas ya, isi dengan barang-barang untuk liburan nanti. Siapkan ya.
tulis ya, bahan-bahan yang terkandung pada kaleng makanan ini, umpamanya. Banyak sekali, ya, banyak sekali. Mohon maaf, saya belum sempat menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan nanti saya bisa sempat menerjemahkan karena cukup banyak ya. Nah, yang kedua adalah pengenalan pola. Pattern recognition. Kalau kita cerita kepada anak SD, pola, ya, polanya, gambarannya. Kepada anak TK ataupun kelas 1 SD, pasangan. Ya. Nah, contoh-contohnya adalah umpamanya seperti Sudoku. Bapak Ibu mungkin kenal ya, permainan Sudoku, soliter, catur ya. Itu kan kita bisa kenal pola-polanya. Ya. Pola permainannya itu seperti apa? Soliter itu polanya itu seperti kalau kita main kartu yang lain ya. Taktik untuk catur ya. Kalau ada serangan ke sini, saya harus lindungi raja seperti ini ya. Apa platform game komputer yang biasanya dipakai? Ya. Platform itu adalah jenis komputer dan juga sistem operasinya. Yang sering dipakai ya komputer PC dengan Windows ya, yang paling sering. Times tables itu adalah tabel perkalian. Ya. Jadi kalau kita ke pasar atau kadang-kadang dijual di pinggir sekolahan ya, ada orang penjual itu biasanya suka menjual poster kecil, isinya adalah daftar kalian dari 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3 dan seterusnya hingga 10 kali 10 yang paling banyak. Itu merupakan pola, ada polanya. Bapak Ibu bisa lihat kalau 1 kali 2, 1 kali 1, 1 kali 2 sama dengan 2. Ya, ada polanya, nambah 1, 1, 1. Ya. 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4 ya, nambah 2, 2, 2, 2 gitu. Ada polanya. Ya. Pengenalan pola. Hari-hari dalam 1 minggu. Nah, itu kan merupakan pola ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi, seterusnya. Ya. Jadi banyak sekali ya contoh-contoh untuk pengenalan pola. Ya, Bapak Ibu bisa gunakan. Abstraksi. Ya. Abstraksi. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, apa yang kamu pelajari sekarang? Hari ini nak. Nah, si anak dia akan membuat abstraksi. Dia tidak akan mengambil bukunya menunjukkan. Tapi hari ini belajar penjumlahan Bu, Ma, umpamanya. Terus habis nambah-nambah itu diajar menyanyi umpamanya. Abstraksi. Hanya penting-penting aja yang perlu disampaikan. Ya. Begitu juga kalau ada perintah tuliskan ya, rencana jangka panjang untuk pelatihan. Rencana jangka panjang nggak perlu sampai detail sekali ya. Paling global-globalnya aja, poin-poin besarnya. Abstraksi. Ketika kita anak habis nonton bioskop, kita tanya nih, ya, tuliskan uraian dari film yang tadi kamu tonton. Ya, itu abstraksi. Ya. Apa rencana kamu pada akhir minggu ini? Ya. Dan masih banyak lagi abstraksi. Nah, algoritmik.
Ya, ini terakhir. Tadi contoh peta, ya. Silakan gambar peta. Nah, itu algoritma. Petanya sendiri itu abstraksi. Ya. Tetapi ketika kita menyuruh dia menggambar peta, nah dia akan melakukan langkah-langkahnya. Apa saja langkah-langkahnya itu? Itu adalah algorithmic design, perancangan algoritma. Jelaskan proses fotosintesa. Ya. Tuliskan algoritma bagaimana karakter itu adalah orang yang di dalam game, ya. Karakter dalam game supaya dia bergerak. Ini udah pasti ya, depannya pakai algoritma ya pasti hasilnya jawabannya harus algoritma. Buatlah koreografi tentang tarian, ya, ataupun senam, gimnastik, ya. Buatlah origami. Origami itu prakarya menggunakan kertas yang dilipat-lipat. Oke, ini semua tentang computational thinking. Nah, Bapak Ibu nanti diminta untuk mengerjakan tugas ini, ya. Tugas ini nanti Bapak Ibu ketik, kemudian diunggah sewaktu mengisi absensi. Ya, absensi tadi sudah kita bahas ya di video sebelumnya, presentasi sebelumnya, sudah ada linknya dan bagaimana mengisinya. Jadi tugasnya adalah ketika Bapak Ibu melihat jam dinding di kelas mati, nah bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, ya, menggunakan computational thinking. Ya, tentu Bapak Ibu sudah paham lah, sederhana sekali ya. Nah, lakukan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma, masing-masing dijelaskan ya. Mohon dijelaskan 4 itu aja. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat.